Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diani Jalla Fahira dengan nomor induk mahasiswa 198100013 dan kini kuliah di semester 4 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Human Relation. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang Human Relation terhadap kinerja sumber daya manusia organisasi. Sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai peran penting dalam kemajuan sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia berperan menjalankan roda kehidupan organisasi. Dalam organisasi, karyawan dituntut untuk memiliki hubungan kemanusiaan yang baik. Di antaranya adalah hubungan terhadap pimpinan, bawahan maupun rekan kolega. Berdasarkan survei, sebanyak 40 karyawan mengeluh sulit meningkatkan kinerja, sedangkan 30%-nya lagi menyatakan bahwa memiliki hubungan yang baik antara sesama karyawan maupun dengan atasan. Dan 30% lainnya, responden yang lain menyatakan bahwa kinerja lebih banyak terganggu oleh masalah ketidakmampuan mengendalikan diri, tidak mampu memisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Lalu bagaimana peran human relation terhadap kinerja sumber daya manusia organisasi? Human relation sangat penting sekali peranannya dalam menciptakan hubungan yang sinergis dalam organisasi. Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan, pimpinan mengerahkan segala kemampuannya dalam mengkoordinasikan seluruh anggota yang ada di perusahaan dengan kemampuan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif seperti antara kepala cabang dengan karyawan dilakukan secara dua arah dengan menerapkan human relation yang bertujuan untuk menciptakan kedekatan dan keakraban serta memelihara hubungan baik di antara keduanya agar tercipta dukungan serta penilaian positif dari karyawan terhadap perusahaan. Menurut Jaja, manfaat dari human relation yaitu ada 4. Yang pertama, mencegah salah pengertian antara pimpinan dan bawahan. Dan kedua, mengembangkan kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Dan yang ketiga, dapat membentuk suatu teamwork yang efektif. Yang keempat, mengerahkan individu dalam kelompok pada suatu tujuan. Hubungan human relation dengan kinerja karyawan. Apa itu kinerja? Yang biasa disebut sebagai performance atau prestasi kerja yang digunakan secara silih berganti. Beberapa pakar juga memberikan arti yang pada hakikatnya memiliki kesepahaman antara satu dengan yang lainnya. Dan kinerja karyawan adalah prestasi yang diperoleh seseorang dalam melakukan tugas. Keberhasilan organisasi tergantung pada kinerja para pelaku organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap unit kerja dalam suatu organisasi harus dinilai kerjanya, agar kinerja sumber daya manusia yang terdapat dalam unit-unit dalam suatu organisasi tersebut dapat dinilai secara objektif. Menurut Mangkunegara, karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi itu ada 7. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 3. Memiliki tujuan yang realistis. Keempat, memiliki rencana kinerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya. 5. Manfaat umpan balik atau feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya. Keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 7. Hubungan human relation terhadap kinerja. Penerapan human relation yang dilakukan pimpinan dengan karyawan dapat menimbulkan suatu penghargaan tersendiri bagi karyawan karena merasa diperhatikan oleh pimpinan. Komunikasi dan hubungan baik idealnya diterapkan oleh pimpinan tanpa memandang status dan jabatan karyawannya. Human relation yang dapat diterapkan antara pimpinan dengan karyawan tentunya diharapkan dapat mencegah salah pengertian.
mengembangkan kerjasama antara pimpinan dengan bawahan, membentuk suatu kelompok kerja atau teamwork yang efektif, dan mengarahkan individu dalam kelompok kepada suatu tujuan. Nah, jadi dalam kegiatan human relation, seorang pemimpin berusaha memecahkan masalah-masalah yang menimpa bawahannya secara individual, entah itu masalah dalam kantor ataupun pribadi. Nah, seperti contoh teknik yang biasa digunakan untuk membantu mereka yang sedang menderita, misalnya frustasi, yakni dengan apa yang disebut konseling, yang bertindak sebagai konselor, biasa dilakukan oleh pemimpin perusahaan, kepala humas, atau kepala-kepala lainnya, seperti kepala bagian, seksi-seksi, dan lain-lain. Tujuan konseling adalah membantu konseli, yakni karyawan yang menghadapi masalah atau yang menderita frustasi untuk memecahkan masalahnya sendiri atau mengusahakan terciptanya suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan masalahnya. Hubungan manusia atau human relation menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi, yang menyarankan strategi peningkatan penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu setiap individu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kesimpulan dari pembahasan tadi, atas pemahaman tersebut, maka human relation membawa manfaat bagi organisasi karena human relation bertujuan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi dan usaha untuk mencapai tujuan individu. Karena pada dasarnya fungsi human relation adalah membangkitkan semangat dan motivasi karyawan agar mereka bekerja dengan perasaan puas dan bahagia. Karena motivasi inilah kunci keberhasilan human relation yang menggiatkan karyawan dalam bekerja, yang akhirnya diwujudkan dalam hasil kerja yang sesuai dan tepat waktu sehingga efektivitas karyawan meningkat. Bahwa antara human relation dengan kinerja dalam suatu organisasi mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana setiap individu yang terlibat harus saling menghormati dan saling bekerja sama. Nah, dengan begitu efektivitas kerja karyawan akan tercapai sehingga tujuan organisasi juga dapat tercapai. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai human relation terhadap kinerja sumber daya manusia organisasi. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.